Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang perulangan pada C++. Hari ini kita lanjutkan ke percabangan sebelum kita ke array untuk minggu depan. Jadi kalau kita sudah mempelajari bagaimana membuat program secara sekuensial gitu ya, langsung dari input, kemudian ada proses perhitungan, kemudian ditampilkan. Begitu saja langsung berurutan gitu sekuensial. Kemudian kita juga sudah coba, sudah mempelajari juga bagaimana kalau di dalam program itu ada langkah yang berulang gitu. Kita bisa lakukan dengan menggunakan for, kalau jumlah perulangannya sudah bisa diketahui ini mau diulang berapa kali gitu ya. Kemudian kalau perulangannya tidak diketahui, tetapi kita bisa menghentikan proses perulangan itu dengan memberikan kondisi, kita bisa lakukan dengan menggunakan perintah while do. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan decision atau pengambilan keputusan di dalam program. Jadi kalau kita punya kondisi seperti ini, maka outputnya seperti apa, gitu ya. Nah, ada dua cara untuk membuat keputusan. Yang pertama kita bisa menggunakan if. Di dalam if itu sendiri ada if tunggal dan satu lagi ada if bertingkat. Jadi kalau misalnya kita hanya dihadapkan pada dua kondisi, maka kita bisa menggunakan if tunggal. Tapi kalau misalnya di dalam persoalan itu ada beberapa kondisi, maka kita bisa gunakan if bertingkat. Sama satu lagi, kalau kita punya pilihan-pilihan yang sudah pas gitu ya, kita bisa juga lakukan dengan switch. Kita akan coba beberapa cara untuk membuat penyelesaian dari sebuah persoalan dengan menggunakan if tunggal, if bertingkat, dan switch. Oke ya. Ya, seperti biasa saya pakai cpp.sh. Oke, saya off cam aja ya. Baik, oke, saya mulai dengan misalnya coba buat catatannya dulu. Oke. Satu, misalnya kita mau membuat menentukan bilangan yang lebih besar gitu ya, misalnya ya, dari dua bilangan yang diinputkan. Oke. Oke, seperti biasa kita panggil IOStream, kemudian using namespace ini untuk menghemat penulisan kita, supaya kita tidak selalu menuliskan std gitu ya. Oke. Kalau kita mau membandingkan dua buah bilangan, jadi ceritanya tuh nanti kita mau menginputkan dua buah bilangan sembarang, dari dua buah bilangan itu akan kita munculkan bilangan yang lebih besar. Kita beri keterangan
Ini ya. Jadi kita perlu dua variabel. Kita berikan apa namanya tipe integer. Misalnya pakai bilangan 1, bil 1 dan bil 2 gitu ya. Oke, itu aja. Nanti keterangannya langsung ditampilkan saja. Kita tidak perlu menyimpannya dalam variabel. Oke, pertama kita buat inputan. Masukkan bilangan pertama. Ini kita simpan dalam variabel bil 1. Lalu kita masukkan bilangan yang kedua. Nah, kemudian karena kita sudah memasukkan dua buah bilangan ini, kemudian kita uji. Nah, if di dalam C++ itu formatnya seperti ini. If, lalu kondisinya apa? Kita simpan di dalam tanda kurung begini. Nah, kalau kita membandingkan antara bilangan 1 dan bilangan 2, maka kan kita mau membandingkan yang lebih besar yang mana gitu ya. Bil 1, jika bil 1 itu lebih besar dari bil 2, maka apa yang kita lakukan? Kita tulis di sini, cout bilangan yang lebih besar. Ini bilangan 1 adalah bilangan yang lebih besar gitu ya. Gitu. Atau gini, bilangan 1 jadi nanti yang muncul misalnya yang pertama kita misalkan 2, yang bilangan keduanya 1. Berarti kan kondisi ini dipenuhi ya, karena bilangan pertamanya lebih besar. Maka bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1. Kita akan beri keterangan begitu. Nah, tapi kalau yang dimasukkan ternyata bilangan satunya lebih kecil. Berarti kita tuliskan else bilangan 2-nya yang lebih besar ya. Sudah. Oke, kita coba ya. Masukkan bilangan pertama misalnya 10, bilangan yang keduanya 3. Jadi bilangan pertama lebih besar. Nah, bilangan 10 lebih besar dari bilangan 3. Itu dia mengeksekusi yang ini. Karena bilangan yang pertama kita masukkan itu lebih besar dari bilangan yang kedua dan kondisi if yang kita definisikan dipenuhi. Tapi kalau tidak, maka ini yang akan dieksekusi, gitu ya. Kita coba lagi, misalnya sekarang angka yang besar ada di bilangan kedua, 4, misalnya keduanya 9, nanti jawabannya tetap bilangan 9 lebih besar dari 4. Gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya? If tunggal sebetulnya ya, tapi dengan else. Jadi bisa saja sih misalnya nggak pakai else, artinya kalau kondisi ini tidak dipenuhi, maka tidak ada aksi apapun gitu. Itu juga bisa. Oke, sampai di sini untuk if yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, bisa diikuti ya. Saya copy dulu, masukkan ke sini.
Oke, sekarang contoh kedua, misalnya eh, kita mau ngecek apakah bilangan yang dimasukkan itu adalah bilangan positif, 0, atau negatif. Oke ya. Berarti inputannya 1, masih sama. Ini bilangan yang menentukan bilangan eh, positif, 0, atau negatif dari bilangan yang diinput. Masih sama, tapi sekarang yang diinput hanya satu bilangan aja. Misalnya, ya. Kemudian kita uji if bilangan lebih besar sama dengan 0, maka di sini kita tuliskan bilangan ini adalah positif gitu ya di variabelnya. Sekarang yang kedua, bilangan ini 0, else. Yang ketiga nggak perlu diuji lagi ya. Kalau dia tidak positif, bukan 0, pasti dia negatif. Oke, kita masuklah. Oh, sorry. Belum diinput ya. Kita belum inputkan. Oke, kita masukkan. Oke, kalau kita masukkan 0, nolnya negatif, jadi dia nggak diterima. Kita cek sekali lagi. Kalau ini negatif,
Oke, tadi kurang sama dengan ya. Sama dengan ini kurang 1 karena dia pengujian. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap masih bisa dipahami ya. Oke. Berikutnya kita coba menentukan bilangan ganjil dan genap. Kira-kira pakai fungsi apa kalau kita mau menentukan apakah bilangan yang kita input itu ganjil atau genap? Saya sudah record ya. Oke. Ya, oke. Masih di sini? Masih sama bilangannya yang kita input 1. Misalnya ini kita ganti variabelnya nilai gitu. Sekarang kita input dulu. Masukkan sembarang angka. Kita tampung di dalam variabel nilai. Lalu kita uji if nilai. Kalau mencari bahwa bilangan itu adalah genap, berarti kita pakai modulo ya. Modulo 2. Jadi mencari sisa hasil bagi. Kalau dibagi 2 sisanya 0, maka dia bulat. Tapi kalau sisa 1, berarti dia ganjil. Tapi kita cukup menguji salah satu aja. Jika, nah, rumus modulo di dalam C itu persen begini ya. Ini sama dengan 0. Maka bilangan ini adalah bilangan genap. Jika tidak, karena pilihan kan hanya 2 ya. Jadi ini bilangan ganjil. Oke. Errornya di mana ini? Invalid. Oh ya. Jika nilai ini ada. Oke, kita coba lagi. Misalnya 5. 5 adalah bilangan ganjil. Oke, betul. 8. Gitu ya.
Ini if apa namanya? Tunggal. Nah, berikutnya kita mau mencoba if bertingkat. Seperti tadi ada sudah pada saat kita positif 0 negatif itu kita sudah mencoba if bertingkat. Jadi dengan cara yang sama kita bisa menentukan apa namanya, misalnya mengkonversi nilai menjadi nilai huruf menjadi nilai angka ya. Sekarang kita mau hmm, coba gaji pokok ya. Menghitung gaji karyawan. Ketentuannya begini. Jika golongan A maka gaji pokoknya 1 juta gitu ya. Jika golongannya B, Rp1.500.000. Ini 2 juta, saya tambah satu lagi ya. Golongannya D, kemudian eh, tambah uang lembur ya. Uang lembur itu kita hitung 50.000 oh, per jam. Nanti total yang diterima oke. Berarti kita perlu inputan eh, lembur sama golongan. Gitu ya. Kita coba ya. Oke. Variabelnya kita perlu golongan itu ABC, berarti car, kemudian jam lembur, tipenya kita aja, jadi dibulatkan. Lalu ada variabel gapok, kemudian uang lembur sama total.
Oke ya. Oke. Kita input datanya dulu. Oh, ini tambah satu lagi ya, nama. Kemudian masukkan golongannya. Kemudian jam lembur. Ya, ya, proses input datanya itu ya. Nama, gaji pokok golongan, lalu jam lemburnya berapa. Sekarang kita hitung. If golongan sama dengan A, maka kapok sama dengan 1 juta ya. Golongannya sama dengan C. Maka kapoknya oke. Kemudian eh, uang lembur, kapok. Oh, sorry. Dihitung dulu ya uang lemburnya. Uang lembur sama dengan jam lembur kali 50.000. Total gaji oke, proses hitungnya sudah, sekarang output.
Nama, golongan kita tampilkan semua ya. Eh, jam lembur, gaji pokok, kemudian uang lembur. Wah, kurang lurus. Total, oke, kita coba ya. Total gaji. Oh, saya salah menulis else. Oh, ya. Total gaji undeclared. Oh, gapok. Di atas pakai apa nih? Oh, gapok ya. DNDL. Oke, oke, gaji pokoknya oh, kurang panjang ya. Tipenya berarti hmm, ya ini kurang panjang tipe datanya ya. Full. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti kalian coba kalau kurang panjang berarti harus diganti apanya? Tipe datanya diganti dengan tipe data yang lebih panjang. Oke, tugas kalian nanti mencoba menggantinya dengan apa namanya? Tipe data yang lebih panjang ya, real tapi yang panjang. Oke, tadi saya salah masukkan ya. Oke, saya salah ya.
Oke. Nah, kalau kita punya if yang sudah tertentu seperti ini, kita bisa gunakan switch. Jadi kita akan mencoba soal yang sama, tapi kalau ini pakai if, sekarang kita akan coba menggunakan switch. Dengan cara yang sama. Nah, yang berbeda sebetulnya hanya di sini. Jadi proses penghitungan gaji pokok itu kan menggunakan ada golongan A, B, C, D gitu ya. Kalau yang lain kan hanya menjumlah biasa. Nah, ini kita ganti dengan switch. Caranya adalah masih sama golongan parameter yang dipakai adalah golongan. Di penetapan variabelnya masih sama. Tapi if itu akan kita ganti dengan switch. Kemudian ini golongan begitu. Lalu case ini kapok sama dengan gitu. Nah, nanti tinggal yang berikutnya case B gitu. Jadi kalian bisa gunakan if boleh, ini boleh. Mana yang kalian anggap lebih mudah ya. Bagaimana kalau yang dimasukkan itu selain ini dulu deh. Kalau selain A sampai D gitu. Tapi kita coba dulu ini. Kita masuk dulu atau enggak ya? Hmm, 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 hmm. Oke. Bisa ya? Oke, nah sekarang kalau misalnya kita masukkan E, apa yang terjadi? Kalau if kan dia akan masuk ke pilihan terakhir, karena pilihan terakhir tidak ada if gitu ya. Sorry. Ini kita masukkan. Seharusnya kalau sudah ada pilihan begini, dia tidak akan terpilih sih. Tapi kita mencoba kalau orang salah ketik gitu ya. Dia akan masuk ke mana nih? Uang lemburnya, total gajinya dia nggak ada ya, gaji pokoknya error karena nggak ada pilihan. Nah, jadi kalau
kita punya apa namanya, inputan untuk menghindari orang, bukan menghindari ya, tapi mengantisipasi orang salah ketik, kita bisa tambahkan default gitu. Kita bisa kasih keterangan. Kalau misalnya orangnya salah ketik, kita beri apa ya? Salah input. Kemudian ini karena salah input berarti gaji pokoknya kita beri nilai 0. Misal gitu ya. Kita coba. Golongannya E. Ya, gaji pokoknya 0. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi itu kalau kita punya program yang menggunakan ada pilihan di dalamnya. Jadi kita bisa menggunakan if, bisa juga menggunakan switch. Ada yang ditanyakan? Saya copy dulu. Boten, Bu. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita lanjutkan dengan array. Array itu untuk membuat matrik. Kita coba gabungkan perulangan, kombinasi, dan ditambah array. Gitu ya. Jadi ini nanti kalian coba. Ada PR untuk kalian bagaimana kalau formatnya itu tidak cukup. Seperti yang soal di gaji pokok. Bagaimana memunculkan apa namanya, format angka yang nggak cukup gitu. Jadi sebenarnya sudah benar, cuma dia nggak muncul aja karena munculnya dalam saintifik ya, tapi secara nominal kan nggak kelihatan gitu, karena dia pakai A+. Nah, tugas kalian mengubah supaya tampilan itu muncul. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti hari ini kita cukupkan. Nanti saya upload. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya tutup Terima ya. kasih. Sama-sama.